Ingkang dereng dipanggil ampun ngaten nggih, ingkang dereng dipanggil pinarak riyen nggih. Ingkang pun kula panggil mawon ingkang berdiri. Lajeng dakiri suraten Kasri Damiri Ahmadi Gofir. Lajengaken Pak Wadio, Pak Nasim, Pak Hasim. Ingkang terakhir bis 3 Rofiqul Anwar, Kang Ropik. Bis 3 terakhir. Amin 0. 60 menit lagi. Oke. Wah, siap. Ibu Mardiati. Mas Suyatno. Suyatno siapa? Suyatno Setu. Mas Suyatno Watmo. Ya, Pak Junian. Itu sana, mana? Bapak Nasir. Pak Nasir. Loro tong. Ibu Pujiati. Ibu Norain. Pak Saryono cedeke. Lah cedeke Mbak Slamet, Pak Saryono. Dari Pujiati. Zahwa Alifia. Ngadelan. Dan mohon perhatian untuk penumpang yang menggunakan fasilitas kursi roda. Guys. Hai. Aku jadi videografer. Tante. Allahumma inna nas'aluka fi ziyaratina hadhihi al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma awin alaina ziyaratana watwi anna bu'da. Ibu-ibu kami harapkan untuk kumpul di lobi. Jangan ada dulu yang pergi ke Masjid Nabawi. Ya, jam berapa? 4:30. Itu mau kemana Ustaz? Sholat bareng ustazahnya atau mutolifah. Itu kemana kita? Sholat subuh. Sholat subuh sekaligus disambung nanti Ziarah ke Raudhah. ke makam Rasulullah.
Madinah Al-Munawwarah dengan izin dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini insyaallah di samping kita akan melaksanakan kewajiban salat subuh, kemudian ibu-ibu insyaallah akan dibimbing masuk ke kawasan Raudhah min Riyadil Jannah. So, apa yang dikatakan Nabi, ma baina baiti wa mimbari Raudhatun min Riyadil Jannah, di antara rumahku dan mimbarku ada satu taman surga. Nah, di mana taman surganya insyaallah nanti Ustaz akan tunjukkan di kawasan mana rumahnya Nabi, dan juga batas yang terakhir adalah mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nantinya apa yang kita kerjakan di sana? Nah, kalau ibu insyaallah sempat, yang pertama itu kalau bisa sholat tahiyatul masjid dulu. Kalau sekiranya waktunya nggak mencukupi, langsung aja sholat taubatnya. Nah, di saat kita melaksanakan sholat taubatnya, maka terpadalah sholat tahiyatul masjid. Kemudian kalau dapat lagi waktunya, sholat hajat 2 rakaat. Sesudah itu ibu-ibu silakan berdoa apa saja doanya. Jadi kalau sekiranya umpamanya penuh kawasan Raudhahnya, belum kebagian, mungkin ada yang besar ke depan nantinya. Nah, jangan kita bengong. Ya kan, waktu akan berjalan dan waktu tidak akan menunggu kita. Jadi jangan kita rugi, ya kan? Maka istilah dengan berdoa. Kalau sekiranya belum dapat waktu tempat untuk sholat, maka berdoalah ibu sekalian. Semoga doa dan amalan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fokus dengan tujuan ibadah. Beribadah di Raudhah, masalah selfie dengan gambarnya itu belakangan. Jangan diutamakan selfie-nya dulu. Jangan diutamakan gambarnya. Tapi kalau masih tersisa waktunya, gua ada masalah. Boleh nggak? Boleh, insya Allah. Tapi jangan ambil fotonya gambarnya orang Arab. Nanti marah dia. Dia kan nggak mau kan? Mungkin itu foto kita disebarkan di sosial media. Itu nggak mau. Tapi kalau kitanya guru kita tidak masalah. Tapi kami akan kembali fokus dengan ibadah dulu. Sekiranya tersisa waktu, tidak masalah mengambil foto, gambar, dan yakinkan apabila amalan tersebut sudah kita tunaikan sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka amalan tersebut akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu dengan amalan tersebut. Kalau kita ragu dengan amalan tersebut, rukun dan syaratnya sudah dikerjakan, maka jatuh hukumnya makruh. Sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dalam ibadah, yakinkan apa yang kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sendiri yang mengatakan, "Ud'uni fastajib lakum." Minta kepada saya akan kasih kamu. Jadi ibu insyaallah sebagai arahan itu saja. Yang pertama, fokus dengan ibadah. Selfie dan gambar boleh, tapi di belakangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seterusnya ikut arahan daripada Ustaz. Nanti insyaallah akan disatukan dengan yang lain. Ibu sesuai Ustaz sudah kasih pengarahan, bila nanti kurang paham atau lupa boleh tanya lagi ya. Nah, untuk saat ini saya mohon maaf, kita sholat di luar dulu ya. Dan di lain waktu ibunya di dalam nggak apa-apa. Oke? Soalnya kita ngejar waktu saya. Permit itu ini kesempatan dari travel sekali kan kan? Ya, memang hukumnya sih sudah diwajibkan ya. Tapi alangkah baiknya kalau ada kesempatan kenapa tidak? Misalnya, oke nanti lain-lainnya Mbak Rahmat jelaskan nanti di sana bila ibu memerlukannya. Oke? Yuk kita doa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi sambil jalan, alangkah baiknya bertanya sesama saya. Tuh, mama tuh. Mami. Adik.
Duh, orang gak suka lek, Bang. Awan deh. Gas larang tuh. Warna tuh enak. Tadi nggak dia bikin? Ini kan nyari sholat apa? Tahajud sama ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Backsoundnya desir. Agak. Uhtay. Uhtay. Saudaraku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sengaja kita nggak terlalu tinggi suaranya karena mengganggu para ustadz pengajar Al-Qur'an. Sedikit briefing untuk persiapan kita ke Raudhah. Insyaallah nanti kita akan salat asar bersama dengan Imam Masjid Nabawi. Sesudah itu baru kita keluar dari pintu 37. Nanti kita keluar dari pintu 37, ambil antrian bagian depan. Nanti kita ada permit yang di jemaah di Al-Aqib dengan di Al-Maqam sama permitnya. Makanya nanti kita kumpulkan semuanya, baru kita berbaris antri ke Raudhah. Begitu kita dapat masuk ke kawasan Raudhah, pastinya Bapak bertanya, apa yang saya akan buat di dalam Raudhah? Nah, Bapak sekalian, itu yang pertama kalau diizinkan salat tahiyatul masjid 2 rakaat atau langsung salat taubat, maka terpadalah tahiyatul masjidnya di salat taubat tersebut. Yang kedua, salat hajat 2 rakaat. Baru silakan Bapak sekalian berdoa apa saja. Apakah boleh saya mengangkat tangan berdoa di rumah? Boleh, tidak masalah. Boleh. Sudah sholat boleh. Kemudian seperti yang kita sampaikan, batasnya begitu sampai di Raudhah pandang ke depan. Tidak mana daripada batas mimbarnya Nabi. Sebatas kalau kita pandang ke depan arah kanan. Nah, bagian belakang batasnya sampai mana? Nanti diperhatikan tiangnya. Tiangnya yang berukirkan bunga matahari berwarna emas. Itu tiang terakhir bagian belakang.
depan sebelah kanan tadi mimbar Nabi. Bagian belakang batasnya tiang yang berukirkan bunga matahari berwarna emas. Jadi kalau bagian tersebut sabar berdoa. Nanti perhatikan depan mana yang kosong, gantikan posisinya. Nah, nanti gantikan posisinya. Begitu kita keluar nggak bisa sama-sama, masing-masing. Jadi pandai-pandainya Bapak habiskan waktu sampai 15 menit silakan. Pindah-pindah boleh. Nah, jadi mengintai petugasnya. Selagi masih bisa memanfaatkan waktu di roboh, silakan dimanfaatkan. Sampai lebih kurang 15 menit. Rasanya itu saja Bapak. Nanti Waktunya berapa menit di Raudhah, Ustaz? lebih kurang 10 enggak 15 menit. Wah, mantap.
मज़ा आया। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
pos. Kenapa disebut dengan Masjid Al-Bukhari? Insyaallah kami akan jelaskan kepada Bapak Ibu. Kau ada nak pergi kau? Jalan-jalan yuk. Jalan-jalan orang asik dan Mbah Muslim. Mbah Muslim teng rumah sakit kakak ngertos. Teng kasih ibu. Ini panasnya 40 derajat. Di sebelah kiri sebelah tiga kelihatan masjidnya yang runcing menaranya. Kenapa kong? Kelihatan di sebelah kiri ada bangunan. Panas 36 itu namanya Masjid As-Sajadah atau juga dipanggil dengan Masjid Asy-Syukur. Di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan kita sudah jelas adalah Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin sudah 2 malam kita sholat di dalamnya, dan juga sampai ke negeri Indonesia tercinta. Nama Bilal terukir indah di masjid-masjid di musola-musola. Ada imam, ada khatib, ada Bilal. Nah akhirnya kita bertanya, siapa sebenarnya Bilal tersebut? Beli nggak? Bapak-bapak kan coba. Kameramen. Hi guys. Adem dan jaketan. Salat tahiyatul masjid 2 rakaat, wisudanya salat sunat duha 2 rakaat. Sudah itu baru silakan Bapak Ibu Bunda berdoa masing-masing. Silakan doa apa saja. Dan salah satu di antaranya minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan ketakwaan supaya dikekalkan dalam hati kita
turunan kita mengingat masjid yang dibina atas dasar ketakwaan. Sesudah itu Bapak Ibu kita jumpa di sini kembali. Makanya kita bawa Bapak Ibu kemari dan di posisi belakang Masjid Kuba bahagian kanan. Ingat Bapak Ibu ya, belakang bahagian kanan. Itu di tiang listrik yang pertama. Siap Bapak Ibu? Siap. Karena sesudah kita buka kawasan yang itu masuknya dari sebelah Amalia. 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 Oke. Aruna. Kayak boneka ya kamu. Wes bahagia itu parfum. Ibu yang mau mencoba silakan halal ya. Mencoba sampai kenyang, Pak. Silakan, selamat datang, selamat pagi. Silakan untuk amanah, silakan jemaah amanah silakan masuk ya. Jemaah amanah silakan masuk. Silakan selamat pagi, silakan masuk. Kurma Nabi, kurma Rasulullah silakan dicoba dirasa. Kurma Nabi, kurma Rasul silakan dicoba dirasa halal. Silakan dicoba dirasa halal. Kurma Nabi, kurma Rasul silakan dicoba dirasa halal ya. Ada kurma Majnun, ada kurma Abdul Maryam, ada kurma Sabawi, ada kurma isi kacang almond ya. Ada kurma isi kacang almond. Ada berbagai macam coklat ya. Ada berbagai macam kacang juga. Halal sampai kenyang. Dicoba dirasa halal juga. Dibuka dicoba itu, dicoba dibuka masakan. Ini buah tikri yang mana sudah ada di dalam surah Al-Qid ya. Itu kurma ajwa. Kurma ajwa 35. Yang tidak berharian bisa bayar Jokowi ya. Ini gratis halal juga. Halal, nyoba halal. Halal. Silakan masuk Bapak Ibu, silakan. Selamat datang, selamat pagi. Silakan masuk, jangan malu-malu. Wah, ini coklat semua ini. Ini coklat semua. Boleh. Halal. Marahi sakit gigi loh mas. Gigi lo nggak apa-apa ya? Marahi lorong tuh. Nggak pakai jidat loh. Silakan dicoba dirasa halal. Ashiba ya. Kurma ajwa itu adalah ashiba. Adalah kurma obat. Apa bu? Sakit gigi. Bisa turun dengan minyak zaitun ya. Awal gimana mahal sih harusnya dong. Yang premium di sini. Yang premium, yang VIP di sini ya. Kurma ajwa yang premium di sini ya. Yang spesial kurma ajwa yang spesial di sini. Sedikit Bapak. Dicolokkan di tengah. Dicolok. Ajwa supernya datang silakan. Ajwa super besar silakan. Ajwa super premium silakan di sini Bapak Ibu.
Allah enak banget apa bakso Pak. Ada neng Arab tuku kopi kapal api ya. Oh Pak itu. Belanja sing kadah, Mbak. Artone ditelaske. Bakso Arab. Iya. Nggih sami ya berarti. Oh iya. 80.000, 90.000. Allah Subhanahu wa taala mudah kita juga dapat barokahnya sehingga kita bisa kumpul sama para syuhada Uhud. Amin. Ya Allah. Di surga. Mudah juga keluarga kita bisa hadir di sini. Amin. Dan juga yang tidak hadir, yang udah duluin kita mudah-mudahan Allah taala juga dipanggil di ahli Amin. jannah semua Bapak Ibu. Amin ya Rabbal alamin. Allah. Nah, maka dari itu kita saling mendoakan mudah-mudahan kita dilancarkan Subhanahu wa taala. Bukan dari awal kita sampai sini mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Amin. Allah. Masalah cerita kita lanjutkan di dalam bis G. Ge. Amalia. Amalia. Oke. Senyum semua, kasih senyum. Dadah. Assalamualaikum, Mas. Kenapa tidak ikut? Susu Mama Ina. Sore-sore di Madinah sambil minum susu. Panas banget. Ini dia, Pak. Lihat tuh dong, ya, Pak. Yes, that's it. Ya, berangkat ke masjid. Muhammad di situ. Muhammad di situ. Iya. Berangkat sholat subuh. Jalanan masih sepi sekali. Oh, ramai. Sekarang ini kan enak kalau dulu mau Udah, Pak. Kan bisa ya. Metu anu nih, metu apa nih? Ora. kegedean dong. Aku lebih senang. Kan bisa gini. Kalau gini nanti baru udah kegedean. Ayo bindawut, bindawut.
dereng khusus tentang skuter. Gini loh maksud aku. Nah, gini tau ah. Tuh mbah aku. Nah, ini kan cocok. Nah, assalamualaikum mbak. Assalamualaikum. Hari ini kita mau city tour ke Jabal Mahnet dan ke perpustakaan Quran. Stasiun. Lagi. Pak Ade, mau Pak tegang meneng. Aku ora tau foto, ora tau selfie. Biasanya tengah nyesak kok. Kan enggak pernah foto begini. Ini nih. Nah. Pak nih sing tengah. Gayanya sing tengah. Ya, Ah. wong kamu ora tau foto selfie kok. Ora patut kok iki kaya ngono ketok anteng nanti ora patut. Pasang lho, Adi. Satu, dua. Bun, sarapan, Mbak. Acara udah sios. Acara udah sios. Sing putri, sing lanang langsung antri ya, Mbak. Oh, mantap. Rusel saged. Sing wong kancane kula apa bar iki bar subuh nggih jerundel saged. Wedok mboten. Lanang pun bebas ya, Mas. Nggih, wingi dalu pun bebas to, Mas. Tapi kula nggih dereng nyobi. Lek, Mam. Pengen dulan paling jak sopir gitu. Wah, ini kok kata tukang motornya sampun. Kenapa tak? Fotoin lagi. Aku dhewe. Oh, nggih, nemu nih. Iki nemu iki. Iki betul nemu. Kene iki ya. Tante. Satu, dua. Lagi. Satu, dua. Ampun, kula dados salit mungkin. Terima kasih. Latihan lah. Terus kayak lagi, apa aku tak ngerok kayak Pak Jamal ya ben guru. Ya Allah, Kang ya Allah ya Allah. Nah, Pak Soni kula narik Pak D. Niku Pak Le Imam. Saya patut dah. Wah, tuh saya patut. Wah, nak kalih ngecek proyek deh kayak mriki Mbah aku. Nggih. Melu-melu Mbah Imam. Wis kadung suwe dhisik. Nggih parah disumet kan piye? Mereka nama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah hari ini kita mau city tour. Oke, ikutin kita ya. Alhamdulillah. Atikil saya dada. Ya, apa kan lewat aja dulu. Selamat malam, terus. Kakak tidak ada. Lain dia juga ke anu mau.
Ini pohong. Pohongnya disirami sampai dielep. Mbah Khalid. Di Mbah Khalid. Amang di ini loh kosong. Iya, sak-sakan. Ini real. Botol ini disambung kan, Mas? Lari. Lari. Cepat. Ya. Assalamualaikum. Jalan. Assalamualaikum. Mami. Magnet aku dong. Mami. Percetakan Al-Quran. Percetakan Al-Quran. Biar dia yang tadi kimi isine. Biar dia yang tadi kimi. Orang ini kembang-kembang nunggu. Bisa polos suasana apa pun. Tapi wis berapa tahun. Oh, dhisik kan memang cewek mboten asal mlebet to, Mi? Dhewe cewek ra digawe Al-Quran. Sing digawe mau kakung kok. Ini lagi ada di percetakan Al-Quran FII buat yang belum tahu ya. Ini sekarang cewek-cewek itu udah mulai masuk Ini malah di depan. ke percetakan Al-Quran karena kalau dulu itu setahu aku nggak boleh masuk dan aku belum pernah masuk. Tapi kemarin minggu berikut mau enggak? Andre kayak begini guys. Pengen itu bangun di depan motor semua. Jadi kan pengen itu gitu. Kita ambil fast track. Untuk hari ini ya selalu kita pakai ini flower. Edisi terbatas dari flower. Jangan lupa klik shoppingnya ya.
Antri. Gercep ternyata memang. Lagi gak meninggalkan kita loh kakak. Lagi gak? Lagi. Asalnya cilik ya Pak. Ajudannya neng buri adoh men piye kae? Ajudannya adoh men. Satu action. Lagi over loh ini mami kembali ke awas bagus banget. Aku aja gak. Iya tante. Biar perjalanan aku. Apa nih Kang? Abengnya? Aja apa juga? Rates. Ini juga. Aku kayak kenal. Karang gede rates. Percetaan Quran. Ini apa itu? Ya percetaan Quran. Ada apa di status? Itu loh. Terlalu banget teman. Banyak. Cintaku. Oh, ini malah mainan nggak kerja loh, dolanan. Oh. Mami sedang berada di percetakan Al-Quran. TikTok. Tak kasih situ loh. Lagi kita lagi ada di percetakan Al-Quran. Apa? Percetakan Al-Quran. أرمي في النار. Salid. Video apa foto? Video atau apa-apa. Lanjut. Ayo. Hai. Nang foto kita ya Kak Mas pakai tak buka. Aja enggak loh. Wah, langan dong. Ini kita kayak ini gede. Orang yang itu di sana sini lupa. Bapak Inem, sehat Mel. Sehat, amin. Bismillah, kita berdoa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Tes 1, 2, 3. Bapak Ibu dah lebih dekat lagi. Biar lebih hangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fil ula wal akhirah. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Soni, Bapak Ustaz Hasbullah, Pak Ustaz Latif, Mas Samir, Mas Mani, Bapak Aris, Bapak-bapak dan ibu-ibu saudaraku yang saya tidak sanggup menyebutkan namanya satu persatu. Yang pastinya para tamu Allah dan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala curahan nikmat yang dikaruniakan kepada kita sampai di sore hari di bumi Madinah Al-Munawwarah yang penuh dengan keberkahan ini, di waktu yang penuh dengan keberkahan, yakni sesudah salat asar menunggu waktu maghrib insya-Allah. Bapak dan ibunda tamu Allah Subhanahu Wa Taala dan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bapak ibunda gak kelihatan letih, gak kelihatan capek. Kenapa Bapak ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Ada satu nikmat, ada satu kekuatan Bapak ibunda yang kita sendiri gak sadar kalau kekuatan itu ada dalam jiwa dan diri Bapak ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu nggak Bapak Ibunda kekuatan apa? Kekuatan cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cinta kepada Rasulullah, orang kata cinta buta. Buta dalam arti kata nggak tahu menau jauh tidaknya, nggak tahu menau mahal tidaknya, nggak tahu menau capek tidaknya. Janji sampai ke tempat sejarah tersebut. Nah, kekuatan inilah yang mendorong Bapak Ibunda untuk sampai di tempat ini. Kalau sekiranya kekuatan itu nggak ada, alasan banyak Bapak Ibunda. Mungkin letih, mungkin capek, dan yang lain-lain sebagainya. Jadi orang yang betul sangat cinta dan rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mencukupkan mendengarkan sirahnya saja. Apa sejarahnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka sejarah ini terukir pada tahun yang ke-11 Hijriah. Di saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan jasad Nabi masih ada di rumah Rasulullah, tepatnya di kamar Rasul bersama istrinya Siti Aisyah. Maka di waktu yang sama Bapak Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jasad Nabi masih berbaring di kamarnya. Maka di saat itu Abu Bakar As-Siddiq belum sampai lagi, Umar ibn Khattab sudah hadir di saat itu. Maka dia mengatakan, jangan kamu mengatakan kalau Muhammad itu mati, akan tetapi dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tatkala sampainya Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, diperiksa Abu Bakar keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memang sudah jelas Rasulullah telah diwafatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Abu Bakar kata, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, dalam arti kata beriman dikarenakan Muhammad telah wafat, adakah kamu akan kembali kepada agama kamu sebelumnya? Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang beriman dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Dalam arti kata, istiqomahlah dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam waktu yang sama Bapak Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kaum Ansar berkumpul di tempat ini. Dalam tujuan apa? Ingin memilih di antara mereka seorang pemimpin yang akan menggantikan pemimpin Islam, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di saat itu mereka menginginkan jadi pemimpin tersebut adalah dari bangsa mereka sendiri dan juga dari ahli pribumi Madinah sendiri. Nah, akhirnya kabar tersebut sampai kepada kaum Muhajirin, yakni orang-orang sahabat-sahabat yang ikut hijrah dari bersama Rasulullah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka begitu dapat kabar tersebut, maka Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab dengan sahabat yang lain
menghadiri majelis kaum Ansor ini dan mereka menanyakan Bapak Ibunda apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dibuat. Maka pendek ceritanya Bapak Ibunda, mereka menjawab, kami akan memilih satu pemimpin dari kalangan kami menggantikan pemimpin Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar As-Siddiq, ayah dan ibunda yang dirahmati Allah, mengingatkan kaum Ansor, bukankah selama hidupnya Rasulullah telah mengatakan dan mengingatkan kita, sebaik-baik pemimpin itu dari bangsa Quraisy. Siapa mereka? Adalah sahabat-sahabat yang hijrah daripada Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya diputuskan Bapak Ibunda, jalan damainya dicalonkan satu pemimpin daripada kaum Ansor, dicalonkan satu pemimpin dari kaum Muhajirin. Maka siapa yang terpilih satu di antara keduanya, maka itulah yang akan disepakati untuk menjadi pemimpin yang akan menggantikan Nabi SAW. Maka dari kaum Ansor Bapak Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka mencalonkan Ibn Ubaidah. Maka dari kaum Muhajirin Bapak Ibunda, ini perlu kita contoh. Dari kaum Muhajirin mereka mencalonkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi lihat bagaimana sifatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dengan dia dah menunjukkan siapa? Abu Umar ibn Khattab. Abu Bakar As-Siddiq dicalonkan Umar ibn Khattab. Tapi Abu Bakar As-Siddiq mencalonkan Umar ibn Khattab mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq mencalonkan Umar ibn Khattab. Maksudnya apa? Umar kata, kita pilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kata, bukan, kita pilihlah Umar ibn Khattab. Maksudnya apa Bapak Ibunda? Contoh dan perhatikan, lihatlah sifat para sahabat tersebut. Mereka tidak menginginkan jabatan, kedudukan. Kenapa? Karena mereka tahu tanggung jawab kepemimpinan tersebut akan sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh terbalik di akhir zaman. Di akhir zaman bagaimana Bapak Ibu? Pilih saya, jangan dia. Benar nggak? Kalau sahabat apa? Dialah, jangan saya. Terbalik Bapak Ibunda, menjelaskan kepada orang hadirin termasuk kaum Ansor, kaum Muhajirin, apa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq yang pantas untuk dijadikan pemimpin menggantikan Rasulullah SAW. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq, Rasul sendiri mengatakan, semua saya ajak masuk Islam kecuali Abu Bakar As-Siddiq dengan sendirinya masuk kepada Islam. Dijelaskan dalam tarikh ulama. Kemudian Nabi mengatakan, kalau sekiranya boleh diangkat khalifah dengan Khalil, itu kekasih daripada ahli bumi, maka saya akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalilah, kekasih saya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim, seorang sahabat Nabi SAW, tujuannya siapa? Adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Di saat dia mengatakan kepada sahabatnya, siapa itu? Adalah Abu Bakar As-Siddiq, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Assalamu alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Amalia, Al-Hidayah. Umroh dia ni udah nomor apa benar itu selalu pakaian begini. Sampai di titik ini, di destinasi yang kedua, di
Di hadapan Bapak Ibu terdapat satu masjid yang amat bersejarah. Yang nama masjid ini adalah Masjid Al-Ghamamah. Apa? Al-Ghamamah yang artinya Masjid Awan. Ya, awan. Apa cerita, apa sejarah yang tersimpan di kawasan ini? Di sinilah dulu Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya. Dalam satu riwayat mengatakan menunaikan sholat Idul Fitri. Apa? Sholat Idul Fitri. Dan Rasulullah juga disinilah tempatnya dulu pernah terjadi kemarau panjang. Sehingga Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabat beliau, baik wanita, perempuan, anak-anak, hewan ternak, dibawa ke kawasan ini untuk sholat istisqa. Sholat apa? Istisqa. Itu sholat minta hujan. Dari sini kita bisa memetik pelajaran. Saya perpendek saja karena cuma 5 menit. Nanti saya kena tangkap polisi. Enak. Oke. Jadi apa yang harus kita petik hikmah dari Al-Ghamamah ini? Yang pertama, Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap sesuatunya sholatlah, setelah sholat mintalah kepada Allah. Ya, pengen rezeki dilancarkan, sholat sunat doa. Setelah itu minta rezeki, insya Allah akan mudahkan rezeki. Jika ada masalah yang begitu berat problem hidup dalam kehidupan kita, berat banget rasanya, bangun sholat tahajud, minta ringankan beban itu kepada Allah. Insya Allah Allah akan ringankan. Jadi Rasul ingin mengajarkan kepada kita setiap sesuatunya sholat. Ya Bapak Ibu ya, maaf, pengen ya Allah mudah-mudahan suami saya bulan ini kasih belanjanya lebih. Minta kepada Allah dengan sholat. Kalau lebih banyak bapaknya keberatan. Oke. Jadi itulah yang kita petik dari sini. Sahabat Nabi dia tahu Abu Bakar lebih mulia, dia ambil posisi yang agak ke belakang. Abu Bakar walaupun dia tahu dirinya adalah sahabat paling mulia, tapi dia tidak mau di posisi yang pernah Rasulullah tempati. Dia ambil posisi. Paham? Jadi bagi anak-anak ya yang bapak ibunya masih hidup, janganlah pakai jilbab itu. Itu khusus untuk ibu. Laki-laki kalau lihat ada sendal bapak tolong dirapi, jangan malah dipakai di bawah mayat. Kecuali sudah minta izin ya, ya, ada tempat duduk bapak yang sering memang diduduki bapak, khususkan itu bapak, jangan malah tidur. Dadah semua, dadah Amalia. Al-Hidayah.